Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Goleti Medi. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam berikutnya ya, pada malam hari ini kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah melewati berbagai hutan, melewati berbagai alas ya, dan juga kita sudah menemui berbagai sosok ya. Salah satunya adalah sosok dari kemarin Sohibul Wilayah yang kita ketemukan, Damar Wasesa ternyata bukan, dan Gandul Jali ya, kita malah bertemu dengan sang pejuang ya, dan beliaunya semoga di dalam gugur dalam medan perang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjadikan mereka syahid ya, karena berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan agama dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita sudah melewati 3 hutan ya. Ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari keberadaan Ki Damar Wasesa ya. Ki Damar Wasesa ini temannya Syekh Mangunjiwo ya. Biar bagaimanapun juga apapun yang terjadi, tetap kita laksanakan amanah ini. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya, mumpung masih sore. Perjuangan tentu tidak ringan. Banyak kerikil tajam menghujam, banyak rintangan menghadang. Tetapi yakinlah bahwa perahu itu tidak selamanya berlayar. Suatu saat nanti akan berlabuh. Jadi tetap semangat, semangat, semangat. Bismillah. Teman-teman, jangan lupa pantengin terus video channel ini. Tayang setiap hari jam 4:30. Bagi yang belum melakukan sholat asar, lakukanlah terlebih dahulu. Dan teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa subscribe. Makasih. Apa kabar? Belum, ini baru berjalan lagi sih, Mbak. Masih semangat. Ini kan belum ada tanda-tanda ini. Kita itu gimana? Kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, udah berapa hari nih. Ya, kita lakukan smeding Ya. Mencari petunjuk ya teman-teman. Cari daun-daun. Ada apa-apa? Kamu mau ikut ya? Latihan smedi.
Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat ada cahaya lentera ya, api zaman dulu. Ada api zaman dulu. Iya. Di mana itu, Mbak? Merasakan apa enggak, Fir? Iya, rasanya beda, Mbak. Dia tahu dari sini, Mbak. Iya, angkat parane. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Mbak? Sini. Lah. Ya, apa, Mbak? Ada cahaya. Iya kan? Iya, itu Mbak, yang benar, Mbak. Nah, kita ambil ya. Itu ada gundukan tanah apa, Mbak? Iya, gundukan tanah. Bismillah. Ini kan kita siapa dulu? Damar ya. Damar. Ya kayak patroma zaman dulu kan ya. Sudah siapa coba? Kita siapa? Assalamualaikum ya Korinu ya Goib. Assalamualaikum. Mbak. Hadir ya. Subhanallah. Pakaian bangsawan, Pak. Kita tak hampir di Pak ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar sekali. Puji Tuhan. Baiklah, baik. Silakan. Lang, kamera lang. Sekar Kono di Fir, Dering. Baterainya mati, Lang. King Wianarno. Mati kabeh, Fir. Oh iya, Kek. Yang dicekal yang udah mati, Lang. Cekal yang mati. Lelapuhan Dengar nggak, Fir? kang kangge wong aurip ala lan becik punika prayoga
kawruwana adat waton punika dipun kadulu miwah ingkang tata krama den KSD siang ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, Tuan. Apakah panjenengan yang bernama Ki Damar Wasesa? Laras. Alhamdulillah. Nami kula Damar Wasesa. Nuwun sewu. Alhamdulillah. Wonten jalma manungsa ingkang sampun kersa tuli dateng pesarean kula. Sinten panjenengan? Saya Kartaji, dan raga yang ditempatin panjenengan adalah Pak Tursino dan kedua teman kami Gilang dan Firman. Subhanallah. Seperti ini, Tuan Ki Damar Wasesa. Kami diamanahi oleh Kanjeng Syekh Mangunjiwo. Apakah panjenengan mengenalnya? Subhanallah. Sahabat karibku, sahabat di waktu saya masih remaja, Mangunjiwo, bagaimana kabarnya dia? Alhamdulillah beliau baik-baik saja. Syukurlah. Saya sudah lama sekali istirahat di tempat ini. Tetapi tidak ada yang mengetahui. Dan baru kali ini ada manusia yang menghampiriku dan mendoakanku. Injih, Tuan. Rupanya panjenengan sahabat Mangunjiwo. Kami murid dari Syekh Mangunjiwo, Tuan. Alhamdulillah. Beliau sekarang memimpin pesantren. Syukurlah kalau begitu. Nuwun sewu. Ada gerangan apakah panjenengan mencari dan menemui diriku? Injih, Tuan. Kami diutus oleh Syekh Mangunjiwo untuk menemui panjenengan. Beliau mengatakan bahwa panjenengan itu sahabat dari kecil, dan kabar terakhir mengenai panjenengan bahwa dulu panjenengan itu seorang yang sangat dermawan, dan kami suruh datang untuk menemui panjenengan
Ya, memang betul. Kami bersahabat dari kecil hingga remaja. Tetapi pada akhirnya kita berpisah karena waktu itu kerajaan sedang tidak baik. Tetapi jikalau sahabatku Mangunjiro mengatakan diriku dermawan, itu salah. Karena apa yang saya ada bukanlah milik saya. Itu hanyalah titipan dari Yang Maha Pencipta. Ya. Untuk itu ada hak dari mereka apa yang saya miliki. Mohon maaf, dilihat dari pakaian panjenengan itu seperti menggunakan pakaian bangsawan. Apakah panjenengan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan, Tuan? Mohon maaf di sana. Dulu saya mendapat gelar Ki Ageng Damarwasesa. Subhanallah, Ki Ageng Damarwasesa. Betul, saudara. Bagaimana sekarang kerajaan Demak, Jipang, dan Pajac, apakah kerajaan itu sudah bisa bersatu? Untuk saat ini di Nusantara ini sudah tidak ada kerajaan. Negara ini sudah menjadi negara republik. Subhanallah. Nggih, Jadi Nusantara ini sudah bersatu. alhamdulillah Nusantara ini sudah bersatu, Tuan. Dengan nama Indonesia. Indonesia. Benar sekali, Tuan. Alhamdulillah. Begini saudaraku, Nggih. sebelum saya mengenal tentang agama Islam, sebelumnya kami beragama Hindu Buddha. Hidupku begitu sulit. Dari kecil aku hidup sebatang kara. Makan susah. Dan di hatiku juga timbul rasa kurang mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Saya merasa apa yang saya ada ini adalah milik saya. Sehingga sangat sulit bagiku untuk memberikan apa yang saya miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena saya merasa saya juga lapar.
Untuk apa saya memberikan makan kepada orang lain? Saya juga butuh baju yang bagus, pakaian yang layak. Kenapa saya harus memberikan kepada mereka-mereka yang ingin memiliki pakaianku? Tetapi hidupku semakin sengsara, semakin susah. Bertemulah diriku dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sebab Beliau memberikan nasihat kepadaku. Jikalau kita mensyukuri apa yang kita ada dan apa yang kita miliki adalah bukan milik kita, tetapi hanya titipan dari Yang Maha Pencipta. Untuk itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan petunjuk kepada diriku untuk selalu bersedekah ataupun beramal baik. Ku coba amalkan apa yang Kanjeng Sunan nasihatkan kepada diriku. Mulai saat itu, aku tidak pelit lagi. Terkadang saya hanya mempunyai satu piring untuk dimakan. Tetapi banyak di sekelilingku juga yang memerlukan makan. Untuk itu, aku relakan satu piring itu kepada mereka yang lemah, yang kurang juga makan. Aku masih mempunyai tenaga untuk mencari makan. Saya juga memiliki baju. Hanya yang aku pakai. Tetapi di sekelilingku banyak yang tidak berbaju karena tidak memiliki pakaian. Maka baju pakaian itu saya serahkan kepada mereka. Saya cukuplah memakai baju seadanya. Saya juga memiliki uang. Tidak seberapa. Tetapi di sekelilingku banyak yang menjerit kelaparan. Maka uang itu aku sedekahkan kepada mereka untuk memberi, untuk mencari ataupun membeli makanan agar mereka bisa makan. Lama-kelamaan tidak kusangka, tidak kuduga, rezeki itu datang tiba-tiba. Semakin saya banyak memberi, semakin rezeki itu datang kepadaku.
Sehingga lama-kelamaan aku dijuluki menjadi saudagar. Jadi juragan. Betul sekali. Itu sama sekali saya tidak menyangka. Saya tidak menginginkan harta benda. Saya hanya memberi kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi semakin saya banyak memberi, semakin saya berkelimpangan harta. Untuk itu, karena harta ini bukan milik saya, hanya titipan dari Tuhan yang Maha Pencipta, maka harta bendaku aku salurkan, aku korbankan untuk mereka-mereka yang membutuhkan, dan juga untuk kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Setelah itu, aku memeluk Islam dengan dituntun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah diriku memeluk Islam, Kanjeng Sunan memberikan amanah kepada saya agar saya berkorban apa yang saya miliki. Waktu itu saya mengorbankan sapi-sapi saya dan kambing-kambing saya kepada yang memerlukan. Maksudnya berkurban pada saat bulan haji atau? Ya, di bulan haji saya selalu memberikan 40 ekor sapi untuk dikorbankan dan dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Itulah harta bendaku menjadi berlimpah. Setiap saya melakukan mengorbankan 40 ekor sapi itu, hartaku menjadi bertambah. Kemudian saya melakukan perjalanan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan dan membutuhkan. Harta bendaku aku berikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagian kami berikan kepada kerajaan untuk mendirikan tempat ibadah, suro dan musola. Izin bertanya, Ki Ageng. Panjenengan menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka-mereka yang membutuhkan maupun untuk membangun tempat ibadah. Berarti panjenengan sudah nggak memiliki harta. Itu salah. Sudah saya sampaikan dari awal tadi. Semakin saya banyak memberi,
Tidak kusangka, tidak terduga. Rezeki itu, harta itu datang juga tiba-tiba. Apalagi setelah melakukan korban 40 ekor sapi setiap tahunnya. Sapiku tidak bisa habis. Bahkan bertambah. Saya pun tidak menyangka apa yang terjadi pada diri. Tetapi mungkin benar yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Semakin kita menabur banyak benih, semakin banyak juga panen yang kita dapatkan. Ternyata saya ambil kesimpulan, jika kita ingin hidup tenang dan damai, maka kita harus selalu tangan berada di atas, yaitu selalu memberi. Tidak usah takut akan kehilangan apa yang kita miliki. Karena jika kita tangan di atas dan suka memberi, harta kita semakin banyak. Tak terduga dari mana datangnya. Banyak orang yang salah. Mereka selalu merasa kurang. Sehingga ada rasa kikir di hatinya. Takut tidak makan. Mereka sembunyikan makanan. Meskipun di sekeliling mereka banyak yang menjerit, menangis karena kelaparan. Jika manusia mempunyai prinsip itu, maka dia akan sengsara selamanya. Hidupnya tidak akan berubah, tetapi akan menderita selama hidupnya. Selalu merasa kurang, tidak bersyukur apa yang dia miliki, sehingga tertanam benih-benih rasa kikir di hatinya. Saudaraku, Injih ya Kang. harus ingat dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu Allah yang memberikan. Rezeki itu tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Kalian hanya perlu ikhlas berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Maka Allah akan cukupkan, bahkan dilebihkan.
Begini saudara, Injih. setelah panjenengan menemuiku, apa yang hendak panjenengan sampaikan dan tujuan apa? Injih Kakang. Mungkin Syekh Mangunjiwo mengamanahkan kepada kami agar kami dapat memetik pelajaran dari kisah panjenengan, karena ini pelajaran yang sangat penting bagi kami, Ki Ageng. Begitulah hidup di dunia saudara. Injih. Jangan menyesali, jangan takut akan ujian, karena ujian itu sesungguhnya adalah cahaya untuk sampai ke tujuan pulang. Injih. Hidup ini kita akan pulang kembali kepada yang menciptakan kita. Sehingga jangan anggap ujian ini sesuatu kesusahan atau penderitaan, tetapi Allah telah menguatkan semangat kita dan melembutkan dari rasa kikir. Sampaikan salam saya kepada sahabatku Mangunjiwo. Injih. Akan saya sampaikan Ki Ageng. Dan jika panjenengan berkenan, tolong pindahkan peristirahatan saya ini di tempat yang layak. Karena di tempat ini kami jauh dari manusia. Injih Ki Ageng. Jika memang panjenengan menginginkan seperti itu, kami akan melaksanakannya, Ki Ageng. Alhamdulillah. Terima kasih saudara. Semoga kebaikan panjenengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa akan leluhur-leluhur yang sudah berjuang untuk Nusantara. Injih. Saya kembali turun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lang? Mulai. Apa? Benar Damar Waseso yang Syekh Mangunjiwo maksudkan ini benar? Iya, yang sahabatnya. Dan apa, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, Pak. Yaitu tentang kedermawaannya. Ternyata dengan apa, memberi bukan manaf
harta itu habis, tapi malah makin banyak. Iki ceritanya iki. Iya, jadi rahasianya kekayaan, rahasia kesuksesannya apa? Damar Waseso, Ki Ageng Damar Waseso, itu karena kedermawaannya. Dulu waktu beliau susah, itu kikir, pelit, enggan memberikan. Berarti dia dulu susah juga. Dulu susah, makan aja susah. Aku ngerti ini sudah kaya langsung lahir langsung kaya ya gue. Ya dari susah dulu, tetap manusia. Oh dulu kecilnya Iya, juga susah iya, awalnya. kecil itu susah makan. Lawang apa? Nggak punya ayah, nggak punya ibu, sebatang kara, Subhanallah. Ger, korek ger lah. mangan separang-parang, manggon senggon-gon. Terus bisa nek kaya priwe dadi prajurit apa dadi raja apa priwe? Bisa nih kaya, kita ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo, karo Kanjeng Sunan Kudus. Duit-duit, Diwehi wejangan, Oh. diwarai, kowe jangan udah duit itu. tuh diwehi pelajaran. Nek kowe pengen sugih, weweo. Oh, memberi. Dan ini yang terpenting itu apa, beliau setiap tahun itu berkorban pada saat bulan haji. Oh iya. Korban bulan haji, beliau mau korban sapi 40 ekor. sapi setiap tahun. Sampai zaman duit lorake pol kaya rego emas. Tapi tahun demi tahun, bukannya malah tambah melarat, malah tambah kaya raya. Itu berkah dari apa? Suka memberi itu. Apa suka Berkah dari korban itu? kurban itu. Korban 40 sapi itu. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini itu, kita jangan khawatir akan kita kekurangan. Apa yang saya miliki, oh ini nanti kalau saya kasihkan ke orang lain, saya gimana? Saya udah punya gitu. Iya. Jangan sampai Kayak gini lah. berpikiran seperti itu. Kira kok sebatang. Ya. Kan penduduk banget kayak. Firman jaluk. Mau deh. Ya kurang kok. Ya. Nah. Iku dulu situ kelewang ya iki ya. Ya, ini berbagi. Oh iya. Gitu. Jadi ya rokok satu batang itu semuanya bukan hak kita, gitu. Ada hak orang lain di situ. Oh iya. Nah, kesadaran itu yang terkadang kita tidak terpikirkan. Iya. Nanti apa? Dengan orang rasa memiliki itu malah justru akan Seret rezeki nih. terjebak dalam kemiskinan, Melarat terus. Iya. Caranya mentaskan kemiskinan ya dengan memberi. Dan yo berarti bener mbak. Nek nang dunia ki ya, Nur Sewu, terutama wong Islam, anggar punya prinsip kayak niki kita Damar Wasesa, Iya. yang saya ada bukan milik saya, nyah, udah kita kok selalu iki nyah, iki kabeh. Jadi lah kamu melarat mbak, Iya. lah kamu melarat, ya mbok, sing merasa melarat kan yang orang tidak bersyukur, Ya iya, ya mbok. iya, tidak mensyukuri nikmat. Dan saya rasa presiden nggak usah bikin program bantuan PLT ya. makan gratis bergizi, nggak usah. Nggak usah, iya. Orang mereka cukup semua kok, Masuk akal. ya mbok. Iya. Terus ini kami juga kita ini memetik pelajaran dari Ki Ageng Damar Waseso
ini berkorban di bulan haji setiap tahun. Saya korban. Biasanya saya arisan, Pak. Dulu Arisan sapi. ya sapi. Waktu dulu masih punya kerjaan sih saya. Sekarang ini bulan apa? Apit. Bulan Apit, Itulah ada dapat lagi, Mbak. haji. Itulah ada Mbak hari korban. Iya, hari Ya korban. lu sebulan kurang. Oke ya. Subhanallah. Ini kayak momen yang sangat tepat dan yang Pak. Oh iya, iya. Bulan haji sebentar lagi. Bulan lagi lah, sebulan kurang berarti lah. Kalau dia tanggal 6 atau tanggal 7 Juni, sekarang sudah tanggal 10, 9, ya sebulan kurang sedikit lah. Saya kepengen korban sapi Iya Bang, di bulan haji ini. saya punya sapi Mau Pak Kuat. Oh bener ngono ya. satu Iya, masih kecil. Asli dari ngono kabeh. Iya. Mandan ado ya. Ya, yang satu itu paron punya orang, suruh Kene asli suruh saya pelihara, nanti hasilnya bagi dua. Yang punya saya sendiri masih kecil. Yang dulu udah dijual sih. Terus kita dapat apa? Pesan yang sangat penting. Ki Ageng Damar Waseso minta dipindahkan, jangan di hutan. Ini bener bolong. Makanya nu seorang dermawan ada nu hutan iki langsung merekacan. Iya, sapa sing diaro? Berarti kan dewek nemu apa? Bisa nemu. Baru kali ini Astagfirullah. ada manusia yang menemui Berarti ratusan tahun yo. ratusan tahun. Nanti kita coba cari tempat yang layak, Bang. Iya, kita cari tempat dulu ya. Tempat yang layak untuk kita kebumikan di sana. Nanti kita pengen ngobrol lagi, saya nimba ilmune gitu karo Ki Ageng. kita Marwaseso ge. Terus video tutup dulu ya. Terus dulu lah rokok lah. Ngebul nggak enak ya. Nanti dapat Teguran teguran. dari yang maha penonton. Ya, ya. Baik, video kami tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.